Halo, suara saya masuk, Pak? Halo, Mas Zoran apa Zamrun ini saya manggilnya? Oke, Mas Zoran ya. Selamat sore, Mas Zoran. Salam kenal ya. Saya Anis Abdul Latif. Saya akan bantu Mas untuk bimbing Mas untuk kita lakukan course sore ini ya. Brief singkat dari saya seorang full stack mobile developer yang sudah punya pengalaman lebih dari 4 tahun. Dan saya memiliki background Java native atau Kotlin, Flutter, dan web development di Laravel, React, dan sebagainya ya. Untuk Mas Zoran sendiri, boleh kenalan dulu nggak? Ada basic pemrograman atau basic belajar bahasa pemrograman atau basic coding gitu nggak? Boleh panggil nama saya aja langsung, nggak apa-apa. Zoran ya? Ya, langsung Oke. nama aja, nggak apa-apa. Untuk pernah belajar coding nggak Zoran sebelumnya? Pernah aku, Pernah? ya, Oh gitu, oke. Itu di belajar apa? aku belajar tentang 3D design. Oh, 3D design. Oke. Ya, Berarti pernah ngoding nggak? Ngoding pernah sebelumnya? pernah Kak Python, tapi cuman itu aja. Kayak itu loh Kak, Turtle kalau Kakak tahu. Apa? Turtle? Ya, Oh, saya nggak tahu malahan. Oke, jadi berarti sebelumnya pernah belajar Python ya? Berarti sudah iya, tahu basic-basic kayak variabel gitu-gitu sudah pernah tahu? udah. Udah ya? Oke. Saya izin share screen ya Mas Zoran ya, biar kita segera mulai kursnya, oke? Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung, nggak apa-apa diinterrupt aja ya, ditanya. Kita dua arah, oke? Atau kalau saya ada salah, nanti diinterrupt. Ya, Oke, bentar. Saya share screen. Oke. Kelihatan layar saya nggak? oh ya, ada Kelihatan Kak. nggak? Kelihatan. Sekarang saya harusnya buka file PDF ya. Jadi kita akan belajar dari awal mengenai Flutter dan Dart. Untuk Flutter sendiri sudah terinstall, Pak Zoran? Udah Kak. Udah. Berarti kalau kita bentar kelihatan dari saya. Ya, Oke. Nah, berarti kalau kita lakukan di sini Flutter Dokter kelihatan nggak? ya ada. Ada. Flutter daftar. Ya. Nah, Mas Zoran bisa lakukan Flutter Dokter dulu untuk ngecek apakah Flutter sudah terinstall dengan baik dan benar atau belum. Oke. Nah, kalau sudah harusnya dia checklist semua ya, kecuali yang Xcode ini. Xcode saya sengaja belum install. Jadi Mas Zoran pakai Windows itu bisa Iya. buka command prompt CMD. Buka CMD-nya, kemudian ketikkan Flutter Dokter. Kak, aku ini Gimana? aku bisa share screen bentar nggak Kak? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Saya stop dulu. Yang ini nggak sih Kak? Oke, sudah kelihatan. Mas Zoran buka terminal. Di sini ada terminal di atas. Di atas, bagian atas. Oh ya. Terminal. Terus new terminal. Nah, Mas Zoran ketikkan Flutter Dokter. Flutter spasi Dokter. Oke, di enter.
Flutter-nya belum keinstall. Untuk yang kemarin sudah dilakukan, di-download belum? Download dari Udah. diikuti langkah-langkah yang kemarin belum? Iya, yang itu kan yang di grup. Tapi kayaknya masih ada langkah yang belum tuh yang ketinggalan. Biasanya langkah yang ketinggalan itu dia untuk ngatur pad-nya. Oh, Ngatur pad-nya. Coba saya lihat dulu ya, saya belum download dokumen ya. setup Flutter ini. Sebentar, setup Flutter. Mas Zoran bisa kasih lihat nggak di mana nginstal itunya? Nginstal Flutter, download Flutter-nya ditaruh di mana? Di aku download di VS Code. Jangan nginstal di VS Code-nya Mas Zoran. Harusnya Mas Dari Zoran VS download betul dari website Flutter-nya, karena kalau di VS Code-nya itu kita hanya nginstal plugin untuk VS Code, bukan nginstal si ininya, apa namanya, Flutter-nya. Oke, nanti sambil download ya, biar berjalan. Nanti sebenarnya bisa kalau pelajaran hari ini kita belum pakai seluruh library dari Flutter, kita bisa gunakan tools online namanya Dartpad nanti. Oke. Tapi nanti saya minta tolong di-download dari website Flutter-nya ya, dan diikuti step by step-nya untuk setup dari download Flutter-nya. Itu ukurannya lumayan besar, sekitar segigaan. Terus nanti di setup pad-nya, baru nanti dilakukan Flutter Doctor kayak tadi. Kalau dia checklist hijau semua kayak punya saya, nah itu berarti sudah terinstall dengan baik dan benar beserta environment-nya gitu. Oke? Saya izin share screen lagi ya. Kita lanjut aja dulu, oke? Berarti Flutter-nya belum keinstall ya, nanti sambil berjalan. Nah, kita bahas dulu mengenai Flutter nih, Mas Zoran. Flutter sendiri ini tuh sebagai framework, di sini ada ininya ya. Flutter adalah framework open source. Maksudnya apa? Maksudnya kode dari Flutter ini sendiri itu tersedia tersedia online di GitHub. Artinya apa? Kita sebagai orang biasa pun sebenarnya bisa berkontribusi terhadap perkembangan Flutter. Kita bisa yang namanya melakukan solving bug di dalam internal Flutter sendiri, terlepas dari adanya tim Flutter dari Google gitu kan. Tapi nanti tetap direview kembali oleh tim Google apakah kode yang kita tulis itu layak untuk diakuisisi oleh mereka gitu kan. Jadi itu namanya open source, seperti Linux, open source, atau Telegram gitu kan. Jadi kelihatan kodenya. Berbeda dengan Windows atau iOS, dia nggak open source karena dia diperjualbelikan kan gitu. Oke, itu sekilas Flutter. Flutter dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi dengan tampilan menarik dan performa tinggi. Flutter mendukung pengembangan untuk platform mobile, baik Android maupun iOS, web, dan desktop. Menggunakan satu basis code. Jadi, sekali nulis kode kita bisa deploy di App Store, di toko aplikasinya iPhone kan, kemudian di Play Store, bisa juga jadi file buat dieksekusi di komputer ataupun sebagai website. Itu bisa dalam satu kode gitu. Oke, itu ya. Kita dapat menjalankan aplikasi tersebut sebagai perangkat tanpa perlu melakukan pengembangan ulang dari awal. Nah, sejarahnya itu di 2015 Flutter dirilis dan 2018 baru diumumkan ke publik gitu ya. Kemudian keunggulan Flutter. Flutter ini performanya tinggi ya, meskipun dia ini hybrid ya kan. Hybrid itu sebenarnya bisa dikembangkan untuk iOS atau Android, tapi untuk Flutter ini proses renderingnya tuh cepat gitu, nggak berat seperti ada yang lain kan. Mas Zoran pernah denger React Native nggak? Iya Kak. React Native pernah denger? Pernah. Ya. React Native itu salah satu hybrid ini juga kan, hybrid development juga tools kan atau framework. Nah, Flutter ini lebih tinggi performanya dibanding dengan React Native gitu. Nah, hal ini memungkinkan Flutter untuk menggambar widget secara langsung di layar tanpa bergantung pada platform perangkat, sehingga aplikasi berjalan cepat dan lancar di berbagai spesifikasi. Kemudian keunggulan yang lain yaitu satu basis code seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di yang ketiga ini dukungan widget yang kaya. Dukungan widget yang kaya berarti kita tidak perlu develop dari awal. Misalnya kita buat sebuah button atau tombol button kan, itu sebenarnya sudah ada base code-nya button dari tim Flutter-nya. Kita tinggal gunakan dan kita tinggal customisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Atau
text field. Kalau text field itu seperti apa ya? Input text lah. Buat input text, buat ngetikin teks. Nah, itu sudah ada dalam Flutter gitu. Kemudian di fitur yang menarik ini hot reload salah satunya. Ini nggak ada di, kalau kita bikin aplikasi natif Android, nggak ada fitur hot reload. Hot reload apa maksudnya? Ketika kita melakukan perubahan kode, misalkan tadinya background dari aplikasi kita itu warna biru, kita rubah warna merah, gitu kan. Nah, itu dengan hot reload itu tuh sepersekian detik itu langsung terlihat perubahannya di device kita gitu. Berbeda dengan native Android. Native Android harus dikompil ulang, berat, istilahnya berat, lama. Apalagi kalau speknya jadul gitu kan. Kalau speknya kentang PC-nya atau laptopnya itu bakal berat kalau develop native. Tapi dengan fitur hot reload ini akan memudahkan kita. Itu. Kemudian di sini yang terakhir dokumen komunitas dan dokumentasi yang lengkap. Jadi komunitasnya termasuk besar ya Flutter ya. Di Telegram itu ada grup Flutter Indonesia itu lumayan aktif. Jadi kalau ada problem tanya di sana. Misalnya kita sudah mentok, Mas Zoran bisa tanya teman mentok, tanya mentor, misalkan tanya ke saya nggak masalah. Terus saya mentok juga, mungkin bisa tanya ke grup baik di Facebook atau di Telegram gitu ya. Oke, alright. Terus kegunaannya Flutter. Flutter ini populer di aplikasi mobile karena sifatnya ini multi platform seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian Flutter di berbagai platform. Sebagai untuk aplikasi mobile, Flutter juga mendukung pengembangan aplikasi web dan desktop. Beberapa perusahaan besar dan startup telah beralih menggunakan Flutter karena fleksibilitas dan efisiensinya. Termasuk Alibaba, Reflectly, kemudian ada BMWI ya. BMWI ini termasuk yang menggunakan Flutter. Kemudian peran Flutter di industri teknologi dan alasan mengapa Flutter banyak diminati. Flutter telah menjadi salah satu framework terdepan dalam pengembangan aplikasi didukung langsung oleh Google gitu ya. Biasanya kalau didukung oleh Google kan lebih rapid pengembangannya gitu dan lebih terjaga gitu. Meskipun tidak menjamin keseluruhannya juga, tapi lumayan lah gitu. Karena Google punya duit yang banyak juga kan buat ngebayar tim dari Flutter sendiri gitu. Alasan utama Flutter banyak diminati adalah kemampuannya untuk menghemat waktu dan biaya, fleksibilitas tinggi, dan kemudahan penggunaan. Flutter juga sangat sesuai untuk startup dan perusahaan yang ingin membangun aplikasi berkualitas dengan anggaran dan waktu terbatas. Jadi kalau perusahaan-perusahaan startup ini ketika ingin mengembangkan aplikasi atau MVP produk dari perusahaan mereka itu banyak yang pilih Flutter. Kenapa? Karena dengan Flutter ini kita nggak perlu bayar dua orang gitu istilahnya. Contoh ya, nggak perlu bayar developer Android atau developer iOS, jadi masing-masing nggak perlu satu-satu gitu. Atau misalkan Android butuh 2, iOS butuh 2, berarti kan harus nge-hire 4. Sedangkan kalau pakai Flutter, kita bisa nge-hire 3 orang, ya kan, dengan waktu pengembangan yang lebih cepat juga, karena 3 orang mengerjakan satu kode gitu istilahnya. Dibanding dengan masing-masing 2 gitu. Misalkan Androidnya 2 orang, iOS-nya 2, kan bayarnya banyak, waktunya juga lebih lama. Oke, mungkin itu sekilas mengenai Flutter ya. Ini ada contoh juga beberapa akun Flutter, Alibaba, Reflectly, BMWI gitu. Oke, ini instalasi Flutter dalam setup environment. Bisa download dulu, Mas Zoran, sambil di-download di flutter.dev. Nanti jadi selama course ini berlangsung kan ketika downloadnya udah selesai, saya bisa bantu arahkan ketika ada masalah untuk setupnya gitu. Jadi Mas Zoran bisa buka sebentar. Flutter.dev. Ya. Terus ke bagian getting started ya di sini. Getting started. Terus lanjut Windows. Terus kita download. Download mana? Visual Platform Android, ya kan? Jadi dari tadi Windows, kan dari sini ya. Windows, pilih Android, kemudian di sini cari mana ya? Nah ini, download and install. Download dan install Flutter. Bisa download yang ini nih. Download Flutter gitu. Udah nanti download nih, lumayan berapa GB nih.
985 GB. Oke, itu dulu download ya, Mas Zoran. Iya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk setup Flutter-nya ya. Tadi layar saya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan ya, oke. Oke. Instalasi bla 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 bla. Nih nanti kita lanjutkan lagi sambil nunggu download. Terus ini nanti ya sambil cepet nggak internetnya? Nanti kalau cepet kita bisa ya, langsung bantu setup. Bisa aja. Bisa ya, oke. Oke, kita lanjut ya Mas Zoran ke bahasa yang digunakan oleh Flutter sendiri itu bahasa Dart. Nah, pernah belajar Dart sebelumnya? Belum Kak. Belum ya? Belum, oke. Dart ini bahasa yang dikembangkan oleh Google, dan Dart ini seperti kita tahu itu bahasa utama dari framework Flutter. Ya kan? Flutter tuh pakainya Dart untuk semua platformnya, untuk mobile, web, desktop. Jadi pakainya Dart semua gitu. Berbeda kalau kita natif ya, misalkan Android pakainya Kotlin, iOS pakainya Swift gitu kan, di web bisa pakai JavaScript, atau di desktop pakai Java atau .NET gitu kan. Nah, kalau di Flutter ini satu semua. Oke. Dart dirancang agar cocok untuk UI development, yaitu membangun antarmuka pengguna yang resip dan cepat. Kemudian compiling yang fleksibel. Dart ini memiliki dua mode kompilasi, yaitu AOT, ahead of time untuk perform tinggi, dan JIT untuk pengembangan yang cepat. Kemudian hot reload, yang tadi saya jelaskan ya. Nanti kita lihat kalau sudah terinstall Flutter-nya itu bagaimana hot reload bekerja. Yang memungkinkan pengembang melihat perubahan secara instan tanpa memulai ulang gitu. Nah, untuk compiling sendiri, Mas Zoran udah paham belum apa itu compile? Udah paham, Mas Zoran? Mengenai compile? Belum ya? Jadi gini Mas Zoran, misalkan kita nulis, jadi bahasa pemrograman itu ada dua tipe ya. Ada yang di interpreter, ada yang di compile. Ada yang diinterpret, diterjemahkan, dan ada yang di-compile. Dart ini termasuk bahasa yang di-compile. Artinya apa? Ketika kita nulis kode Dart seperti ini, ya, dia akan ketika kita klik run nih, misalkan run. Nah, ini kan kode Dart, klik run ya. Nah, itu dilakukan compile. Artinya apa? Bahasa Dart ini akan di-convert ke machine language gitu. Ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mesin gitu. Contohnya lagi bahasa yang di-compile Java. Java itu bahasa di-compile. Jadi ketika kita nulis kode Java, ya kan, bahasa Java kan masih dimengerti lah oleh kita kan, ketika kita belajar kan. Tapi ketika sudah di-compile ke dalam bahasa mesin, kita nggak bakal ngerti. Aduh, pokoknya jadi nggak jelas gitu istilahnya. Jadi tulisannya, bentar, saya stop dulu Flutter. Jadi kita nggak ngerti lah. Tapi jadi dua file nih. Kita punya file, misalkan kita punya file .dart. Nanti kita juga, atau file.java kan, nanti kita juga punya lagi di bawah kelas file yang hasil compilannya itu. Saya contohkan ya, saya contohkannya Java aja coba. Java. Sebentar, sorry. Kelihatan layar saya. Oke. Misalkan saya buat program Java di sini. vim-test.java. Saya ketik ya. Wait. Kelas test. Ini kode Java ya. Terus saya ketik public static void main arg system.out.print s. Oke, ini kode Java udah selesai ya. Kelas tes, file tes di Java. Nah, ini saya udah buat nih file test.java. Ya kan? Kita lihat filenya, nggak usah lah. Pokoknya saya sudah buat ya file test.java nih. Kalau saya ls, ada nih test.java. Ya kan? Ini sebuah file ya. Kalau filenya di sini kita kasih lihat. Ada di mana ini ya? PWD user Anis. Auto save gitu Kak. Hah? Kayak auto. Jadi kayak kan kebagi dua. Gimana? File test.java-nya. Iya, ini kan ada file test.java nih. Ini bukan ya, ini test.sh file udah lama kan. Ini file saya nih, saya yang buat tadi, test.java. Nah, sekarang saya lakukan compile nih, Java
test.java. Ini proses compile. Java compile sih. Nah, dia akan muncul nih test.class. Ini hasil compilernya. Jadi ini hasil dari bahasanya itu diubah ke apa ya? Ke bahasa mesin istilahnya. Kita nggak paham nih. Kalau saya buka ya, saya buka di mana ya? Di note aja nih. Bentar, di note saya buka di sini. Nah, ini tuh kan nggak jelas tuh kan. Jadi begini. Padahal saya tadi nulisnya begini nih. Wait. Nah, saya nuliskan begini ya. Ini kode Java nih. Nah, jadinya begini. Nah, itulah yang mesin ngerti itu ini. Kita nggak ngerti ini, tulisannya susah. Apalagi kalau kodenya sudah banyak. Misalkan sudah 100 line atau 1000 baris gitu kan. Kita nggak ngerti. Kita ngerti pas di Java-nya ngerti nih. Kalau kita udah belajar Java kita bakal ngerti kan. Cuman kalau sudah diubah ke sini kita nggak bakal ngerti. Mesin yang ngerti. Gitu. Nah itu namanya bahasa yang dikompil. Sama Dart juga gitu, bahasa yang dikompil. Gitu. Itu segi gambaran aja ya. Oke. Next. Tapi ya beda, pasti beda hasilnya. Dart sama Java beda. Cuman sekilas seperti itu bentuknya. Oke. Cara kerjanya seperti itu. Nah, ada juga bahasa yang diinterpret. Interpret itu yang nggak perlu dikompil, diartikan doang. Mesin udah tahu. Misalkan kita punya bahasa apa yang diinterpret ya? PHP. Pernah dengar PHP? PHP itu nggak perlu dikompil. Dia mesin udah ngerti bahasa, tinggal diterjemahkan doang gitu. Sudah ada penerjemahnya istilahnya. Oke, itu kurang lebih ya. Kita lanjut ke variabel dan tipe data. Variabel sendiri, Mas Zoran udah paham variabel itu apa? Variabel angka. Variabel bukan angka. Variabel itu adalah tempat di dalam memori untuk kita menyimpan data. Ya, ingat ya, tempat di dalam memori komputer apa RAM kan, untuk kita menyimpan data. Oke? Apa tadi, tempat dalam komputer ya, atau tempat dalam memori ya, untuk kita menyimpan data. Dan kita bisa beri nama tempat itu gitu, agar kita ingat, oh nyimpannya di sini nih gitu. Oke? Paham nggak? Untuk istilah pendeknya paham ya? Nah, jadi contohnya gimana ketika kita buat variabel. Nah, kalau di Dart, tadi ada penjelasannya, kalau di Dart itu ada beberapa tipe data. Gitu. Ada tipe integer, double, string, boolean, dan list. Ini tipe-tipe awal ya, sebenarnya banyak tipe lagi gitu. Bahkan kita bisa buat tipe data sendiri gitu. Nah, integer ini tipe untuk menyimpan bilangan bulat. Jadi dalam integer kita hanya bisa menyimpan bilangan bulat seperti 20, 80, 100. Nah, itu bisa kita simpen nih di tipe data integer. Ada juga double. Double ini tipe data untuk bilangan desimal. Kayak 3,14, kayak pi kan untuk menghitung lingkaran, atau berapa lagi 0,25 dan sebagainya ya. Yang ada koma-komaan di double. Kemudian ada string. String ini untuk menyimpan teks, tulisan gitu. Jadi variabel bukan hanya angka, tapi bisa juga nyimpen tulisan. Bisa juga nyimpen boolean di sini, boolean ini untuk menyimpan true or false gitu. Ya kan? Ada yang terakhir ada list di sini untuk menyimpan kumpulan daftar ya. Mau itu daftar angka, daftar teks. Nah, itu di list. Alright? Oke, itu sekilas tipe data ya. Kita praktekkan coba sekarang ya. Contohnya, ya gimana, Zoran? Misalnya kalau kita mau list, tapi angkanya desimal. Gak masalah, bisa. Bisa semua, list itu bebas. List itu bisa isinya desimal, bisa isinya boolean, bisa isinya list lagi, bisa. Dalam list ada list lagi, bisa. Gitu ya. Yang penting kan dia daftar, ada banyak gitu. Dalamnya tuh banyak. Nah, tapi tidak membatasi juga ketika list itu kosong, ya nggak masalah list itu kosong. Tapi apa? Tapi nanti bisa digunakan ketika dibutuhkan untuk menyimpan daftar gitu. Oke? Contoh ya, contoh ya. Contoh. Nah, kalau di Dart ini, saya jelaskan di awal aja deh. Di Dart ini, dia punya satu function. Function itu apa ya? Jelasinnya ya. Sebuah blok kode atau blok, atau blok nggak? Blok itu apa ya? Paham nggak kalau blok kode? Saya jelaskan blok kode, paham nggak? Kumpulan kode gitu. Oke. Nah, kumpulan kode yang ditandai apa? Ditandai dengan ini biasanya nih.
curly braces namanya, kelihatan nggak? Curly braces Oh iya, tuh apa? yang merah. Kurung-kurung awal, kurung-kurung tutup. Ya. Yang ini kurung-kurung awal, kurung-kurung tutup gitu ya. Biasanya ada di sebelah angka P gitu kan, kalau di keyboard. Nah, ini di sini nanti bisa banyak kode nih di sini. Nah, ini namanya function nih. Nah, di sini banyak kode, mau 1000 baris, mau 100 baris, itu nggak masalah. Di satu function atau satu blok atau metode, biasanya sebutannya dua, function atau metode gitu. Nah, ada dua di sini sebutannya ya. Nah, nama function sendiri ini namanya function main. Nah, di Dart ini wajib ada function main untuk setiap aplikasi. Mau di aplikasi Flutter, aplikasi Dart biasa. Ini kan Dart biasa nih, belum Flutter nih ya. Ini masih Dart biasa. Nah, ini kita harus wajib ada namanya function main. Main ini ya main. Main itu apa? Jalan masuk utama dari aplikasi. Awal mula Kalau aplikasi void masuk. Kalau apa? Void. void. Void itu kan artinya kosong ya. Kalau kan misalkan di ruangan void nih gitu kan. Void itu berarti kan kosong, tidak ada apapun. Berarti function ini tidak mengembalikan apapun. Itu dulu. Tapi kalau Zoran masih bingung, abaikan dulu, nanti bakal ngerti. Pokoknya void ini nanti istilahnya kosong gitu aja ya. Oke? Jangan dibuat pusing void dulu, tapi nanti akan dijelaskan di pembahasan function, oke? Oke ya. Nah, kita belajar tipe data dulu tadi, ada integer. Jadi kalau deklarasinya gimana? Nah, di sini dijelaskan nih Zoran. Deklarasi variabel bisa menggunakan 3 cara, var, final, dan const. Var ini digunakan untuk variabel yang nilainya dapat berubah dan tipe datanya diidentifikasi secara otomatis. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, tadi kan ada beberapa tipe data ya, ada integer, string, ya kan? Ada apa lagi tadi? Double, ya nggak? Nah, kalau kita pakai var, itu nanti dia akan otomatis membaca nih, misalkan var Anis sama dengan Anis, tutup. Nah, ini dia bakal ngebaca sendiri. Anis ini tipe datanya itu bakal string gitu maksudnya. Oke, akan membaca otomatis dia tipe datanya. Oh iya. Jadi di sini, jadi awal itu sebenarnya normalnya begini Zaran. String Anis. Anis ya. Ini kalau kita komen dulu. Anis gitu kan. Nah, normalnya seperti ini kan, dengan menuliskan tipe datanya. Tapi di Dart ini bisa juga ada fitur var Anis. Dia secara otomatis nih tipe datanya dia adalah string atau menyimpan teks. Dan menyimpan teks itu diawali dengan kurung apa ya? Kurung buka, double quote, dan ditutup dengan double quote. Jadi harus di sini nih stringnya. Nah, ini nih. Tapi ini kan string. Gimana? kan itu kan otomatis ngebaca. Tapi kalau misalnya kita masukin var 3,14 nggak masalah. Jadi ketika kita var Anis sama dengan 3,14 nggak masalah. Jadi tipe datanya apa sekarang? Double kan? ada. Betul. Otomatis dia double tanpa kita tulis di sini double. Betul nggak? Nah, ini nggak masalah. Meskipun dia, nah ini juga harus digarisbawahi nih Zoran. Nama variabel itu bebas. Nama variabel kan di sini kan tipe datanya, kemudian nama variabel sama dengan value-nya apa, isinya apa gitu. Jadi kita naruh nih memori, tolong komputer taruh nih, buat nih di RAM tempat namanya Anis, nilainya 3,14 gitu. Kayak kata itu Kak, control save. Gimana? Kayak control save lagi. Kayak kontrol apa? Shift. Save. Oh, iya ya. Nah, jadi gini, var Anis ya. Nah, ini bebas nih Zoran mau namanya gini. Ini nama variabel tetap. Nama variabel. Oke. Terus nah, yang jadi masalah tuh gimana Zoran? Yang jadi masalah gini, ketika kita string Anis, isinya ini angka 3,14. Oh, ini nggak bisa. Bakal merah tuh error. Errornya apa? A value of type double cannot be assigned to variable type string. Jadi ini kan tipe datanya kita sebutin string, tapi isinya angka. Nah, ini nggak bisa. Karena harusnya dia string dong, isinya dong harus pakai double quote, harus pakai double quote. Nggak bisa dia 13 atau 3,14, ini nggak bisa. Oke? Nah, oke, itu tentang variabel ya. Terus ada apa lagi nih? Bentar. Nah, terus ada lagi yang harus di note juga nih Zoran.
variabel ini namanya nggak bisa dipakai 2 kali. Misalkan kita sudah punya variabel Anis kan, string Anis. Isinya teks bebas gitu kan. Nah, kita nggak bisa buat lagi di sini double Anis. Oh, harus Karena ganti nama. betul harus beda namanya. Harus beda namanya dong. Nanti bingung di memori ada 2 nama Anis. Ya nggak? Ya Ya ya. kan di memorinya ada 2 nama Anis, nggak bisa. Zoran. Nggak salah. Oke? Oke. Dan variabel ini sifatnya bisa dirubah-rubah, Zoran. Istilahnya misalkan ini nggak boleh ya. Tadi diinget-inget ya, 2 tidak bisa mana? Sorry. Gimana sih? Tidak bisa 2 kali deklarasi dengan nama yang sama. Ini kan, tidak bisa 2 kali deklarasi dengan nama sama. Jadi nggak boleh string Anis bawahnya double Anis, nggak boleh lagi. Atau string Anis lagi nggak boleh di sini. Anis sama dengan tes kedua. Ini nggak bisa ya. Merah tuh. The name Anis is already defined. Karena nggak bisa di memori itu nggak bisa ada 2 nama Anis gitu. Tapi ada pengecualian, nanti kita pelajari pengecualiannya ya. Nah, ini nggak bisa ya. Yang bisa gimana? Yang bisa itu variabel itu bisa dirubah-rubah nilainya, Zoran. Contoh, misalkan tadinya string Anis tes bebas. Kita rubah nilainya Anis sama dengan tes lagi. Nah, ini berubah nilainya. Di line ketiga, nilainya itu tes bebas. Tapi ketika melanjutkan ke line ke-6, ke baris ke-6, nilainya berubah jadi tes lagi. Ini namanya perubahan nilai. Ini nggak masalah. Tapi kalau deklarasi ulang, deklarasi kan seperti ini ya, kita mendeklarasikan, membuat gitu ya. Ketika dibuat ulang dengan nama yang sama, ini nggak bisa. Kayak gini nggak bisa. Ini Tapi kan gimana? Kan string Anis sama dengan tes bebas kan nggak bisa diulang. Iya. Kalau var Anis gimana? Nggak bisa, tetap. Karena kan namanya sama. Oke. Tetap nih, di sini nggak bisa juga ya, var Anis. Nggak bisa juga. Tes. Nggak bisa. Yang bisa diubah nilainya. Diubah nilainya. Karena apa? Karena kan namanya variabel itu kan ditaruh di RAM. Dia kan sifatnya Jadi sementara. angka kayak gitu. Sifatnya sementara. Misalkan RAM itu gimana ya? Nggak ada gambar ya. Kalau mau gambar-gambar gimana ya? Ya RAM itu misalkan baris-baris gini, thread, gitu kan, thread nih kotak-kotak gitu ya, atau keranjang kayak keranjang kotak ini. Nah kita naruh di sini nih. Aduh gimana ya, susah. Paint online secara ini. Paint online. Oke. Misalkan ini baris. Gimana sih? Jelas ini. Nah, memori itu kayak gini. Misalkan ya, ini contoh doang sih, kayak gambaran aja. Nah, kita sudah taruh Anis di sini nih. Halo, Anis, gitu kan. Nah, kita nggak bisa taruh Anis lagi di sini. Kenapa? Ntar bingung, Anis yang mana nih yang dipanggil gitu kan. Di sini bisa lagi, misalkan di sini Zoran, ini nggak masalah. Ini nama variabel ya, ini nama variabel. Isinya misalkan yang ini tes ya kan, ini isinya nih tes, ini isi gitu kan. Isi nih isian. Ini nggak bisa nih, bakal error ya. Ini error, yang ini misalkan tes 2. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika aplikasi itu berjalan, itu variabel di tengah jalan bisa berubah nilainya, Zora. Jadi tes ini tiba-tiba nanti misalkan berubah jadi, kita ganti jadi tes 3 gitu. Nah, itu nggak masalah. Perubahan nilai, nggak masalah. Nah, untuk membuktikannya gimana? Bentar ya. Nah, contohnya di sini nih, saya print. Jadi ada sebuah perintah di Dart ini print. Dia untuk ngeprint ke sini, ke CMD, ke command line ya. Misalkan print Anis, variabel Anisnya di print nih. Nah, kita print lagi di sini. 2 kali kita print ya. Kita print Anis di sini, kita print Anis lagi di sini. Nah, kalau kita run, nggak kelihatan ini hasilnya. Sebentar, ini Dartpad-nya yang error apa gimana ya? Coba Mas Zoran ikutin saya deh. Buka dartpad.dev, terus bikin seperti ini.
Kadang error soalnya Dartpad-nya. Ya dartpad.dev. Kalau error Oke, aku udah kebuka Kak. Oke, diketik seperti ini Zoran. Kita praktekkan. Bebas. Coba di Zoran jalan nggak gitu. Kalau di saya nggak jalan ini soalnya nggak ada error sebenarnya, cuman nggak tahu masalah di mana ya. Tapi saya yakin nih kalau dijalanin di Android Studio atau di IntelliJ ini bakal jalan, atau di VS Code jalan. Harusnya sih ke print di sini ya, cuman nggak ada ini. Kalau di lock, oke harus diimport dulu. Atau bebas ya nama Zoran sekalian berkreasi aja, coba-coba gitu. Biasanya nanti kalau ada merah itu dia ada yang error, dia merah. Merah bawahnya. Betul, di bawahnya merah. Aku merah. Merah apa? Merah. Aku cuman tulis string Zoran. Terus ada aku pakein sama dengan spasi. Terus aku udah pakein apa itu koma yang 2. Terus aku tulisin teks pertama. Coba share screen. Oke. Iya, share screen. Kalau ada yang bingung, share screen aja. Zoran tes pertama. Iya, udah betul. Nah, ini masalahnya. Coba di run, Zoran. Di run dulu, di run. Tes pertama, string Zoran. String Zoran. Nggak ada error. Itu pakai kutip 2 kan ya? Kutip 2 apa itu? Iya, kutip 2. NFA to find, ini titik koma Zoran, bukan titik 2, tapi titik koma. Jadi di setiap akhir dari yang sebelah kanan tuh titik koma bukan? Nah di ujung, titik koma, semikolon. Nah sip, mantap. Lanjut. Print, coba di print. Bawahnya print Zoran. Buka kurung, print. Bener, print dulu, print. Buka kurung, langsung Zoran dalamnya. Tutup pakai titik koma di akhir. Jangan lupa setiap baris kode di Dart ini harus tutup pakai titik koma. Di run. Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, coba kita run. Ini kadang Dartpad gitu, makanya ada. Nah, kalau saya nggak ada. Nggak jelas ya. Yang penting bisa ya. Nah, ini coba Zoran sekarang, Zoran rubah nilainya. Dari si Zoran ini dirubah. Lanjut, nah Zoran dirubah. Atau Zoran sama dengan yang lain. Betul. Namanya assignment ini. Atau memasukkan nilai ke dalam variabel. Sama dengannya dipisah, disatuin Kak? Nggak masalah. Disatuin nggak masalah Zoran. Ganti apa? Bebas. Apa coba? Tes kedua gitu. Titik koma. Oke, print lagi di bawahnya. Zoran kita belajar dari dasar kayak gini aja ya, pelan-pelan ya. Soalnya kan biar paham istilahnya. Soalnya saya pernah ngajar juga di SMK itu kalau cepet-cepet titik koma tinggalan. So, expected titik koma. Sip. Kalau cepet-cepet malah apa? Pengennya cepet bisa. Iya bener, pengen cepet bisa, cuman malah keteteran. Dan akhirnya nggak ada hasil, nggak ada yang dipahami kan kalau buru-buru malah. Oke. Nah gini, tes pertama, tes kedua. Nah ini namanya variabel, berubah dia. Seiring waktu berubah. Nanti program itu sebenarnya nggak cuma satu file, Zoran. Program itu misalkan terdiri dari 100 file, 200 file, itu bisa. Dan setiap filenya ini bisa 100 baris, 200 baris, tergantung kebutuhan gitu kan. Nah, seiring berjalannya program, variabel itu berubah-ubah terus nilainya. Namanya juga variabel kan, buat nyimpen data kan. Makanya kan di komputer kita ada RAM. RAM ini cepet. Dia kinerjanya cepet. Karena dia berubah-ubah terus nilainya di RAM. Gitu.
Double apa ya? Zoran silahkan berkreasi coba. Masih Double bisa pakai nama aku nggak, Kak? Nggak bisa kan? bisa apa? Masih bisa pakai nama aku nggak? Udah nggak bisa karena sudah digunakan. Oke. Nyimpennya double apa? Berarti desimal ya nggak bisa kalau string bakal error kan. Coba Zoran Ya. lanjutin deh string, coba dilanjutin string, error nggak? Jadi Jadi gimana? program Pakai huruf. langsung angka karena kan kalau kalau string itu dia yang apa ya, double quote atau double kutip itu dia hanya untuk string. Jadi kalau angka Oh, jadi itu langsung angka aja. betul langsung angka, Oh. langsung angka. Jadi kutip itu hanya untuk huruf ya, untuk huruf, untuk angka. Kutip kutip Eh, untuk huruf, sorry. Ya, tuh tutup titik koma. Pokoknya setiap kita nulis kode tutupnya titik koma. hmm. Print. Hampir. Titik komanya. Nah, sip. Agak lama ya dia ya. Oke, yang penting nongol. Kalau saya nggak nongol. Oke, sip. Oke, paham variabel? Ya, Kak. Nah, sekarang coba saya share screen lagi ya. Saya izin share screen lagi. Itu cara mendeklarasikan dan merubah nilai dari variabel. Sekarang coba Zoran buat variabel ini nih. Jadi ada integer age, ya kan, buat nyimpen umur cocok kan, karena dia umur nggak mungkin koma. Oke. Kemudian ada tinggi 1,75, greeting, string. Kenapa pakai string? Karena String. untuk Oh, pernah. kalimat, kata, ya nggak? Ya. Harus pakai string. Atau kalau nggak mau pakai string, var, tulisnya var aja, biar dia ngebaca sendiri gitu. Nah, boolean is Flutter developer true. Nah, boolean ini sangat penting ya, meskipun kelihatannya sekarang buat apaan nih boolean true false kan? Ya kan? Buat apaan? Kalau angka sama kalimat oke, masuk akal. Nah, kalau boolean buat apa? Kan kadang-kadang tanya gitu kan, nanti kepake banget malah. Karena program ini isinya logik semua. Ya kan? Nanti bakal kepake boolean. Terus ada list. List. Nah, list khusus untuk list ini kita ada namanya generic. Nanti kita pelajari lagi tapi masih jauh ya. Ingat-ingat aja namanya generic tuh ada gini. Generic. Nah, ini generic namanya. Jadi list of integer. List ini hanya bisa menampung angka bulat. Gitu. List integer, kemudian nama variabelnya numbers, kemudian isinya. Nah, isi dari list ini harus ada kurung buka, kurung kotak buka, dan ditutup dengan kurung kotak tutup. Baru isinya sini 1, 2, 3, 4, 5, atau 3, 4, 5, atau 3, 7, 5. Gitu ya. Ini list. Nah, coba Zoran dibuat dulu. Ya, lagi, Kak. Ya, diketik dulu biar terbiasa. Biar terbiasa nih. Buat 5 variabel ini. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Titik koma ya, semikolon. Salah. Kalau ada masalah, bilang ya, Zoran. Ya, Kak. Kayaknya.
Yang boolean juga masukin nggak, Kak? Ya, boleh dibuat. Tapi namanya kalau nggak mau panjang-panjang nggak masalah. Boolean, bol misalkan apa ya, is okay gitu kan, isinya true biar cepet gitu. List integer number. Jadi list ini nanti bisa bebas ya, bisa isinya integer atau isinya string. Berarti kalau isinya string itu list string gitu. Berarti list ini hanya menampung integer, string ya, hanya menampung string kalau list string. Kalau list integer hanya menampung integer. Bisa? Bisa dong. Oke, mantap. Zoran kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. Oh, SMA. Bukan SMK ya? Enggak, SMA. Oh, SMA. Oke, mantap. Aku jalan sendiri. Udah? Dikit lagi. Oke, siap. Bentar. Nice. Bisa? Bisa. Oke, siap. Dah, bisa ya bikin variabel bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjutin ya Zoran ya. Masih kelihatan layar saya kan? Bisa. Nah, kita lanjut ke pembahasan ketiga, struktur kode dan sintaks Dart. Struktur kode di Dart ini seperti yang saya udah jelasin sebelumnya kan, ada fungsi utama dari program Dart adalah main, yang merupakan titik awal eksekusi program. Jadi ini void main, kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal, isinya apa? Isinya bisa 100 baris, kemudian kurung kurawal tutup. Oke? Dan setiap statement ini apa ya? Pernyataan atau kita nulis setiap ini harus diakhiri dengan semikolon. Kan? Oke. Terus operasi dasar di Dart. Nah, operasi ini operator ya, kayak kita kurang tambah bagi kan. Nah, operasi di Dart ini ada operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi perbandingan. Contohnya operasi aritmatika ini adalah tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini biasanya digunakan untuk bilangan integer ataupun double, ya kan?
Oke, untuk variabel integer ataupun double. Ada juga operator logika. Operator logika ini nanti banyak kita gunakan. Meskipun sekarang kelihatannya buat apaan sih gitu kan. Cuma nanti bakal kita gunakan ketika kita sudah kompleks aplikasinya gitu, atau sudah paham mengenai seluruh dasar-dasar dari aplikasi dan kita sudah memulai membuat program pasti kepake gitu. Ada and, ada or, ada not. Jadi and ini dua dandan ya, dua and ditandai dengan ini. Ini nggak usah dipikirin dulu kalau bingung, ya kan? Pokoknya kalau belajar ngoding itu ada yang bingung, lewatin dulu aja, skip. Yang paham dulu aja. Tapi ntar bakal paham. Ini ada or, pipeline, dua pipeline, dan not ini ada tanda seru. Jadi operator perbandingan untuk membandingkan dua buah variabel. Apakah itu variabel sama dengan, ditandai dengan dua sama dengan, tidak sama dengan, ditandai dengan tanda seru dan sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ini juga nanti ya, nanti bakal kepake. Yang sekarang kita perlu penting ini ya, ini dulu, plus kurang kali bagi. Contohnya di sini ada integer A sama dengan 10, integer B sama dengan 5, ada print A plus B, jadi langsung di print ya. Print A plus B sama dengan 15. Dicoba lagi, print A, apakah lebih dari B gitu kan, outputnya true, artinya apa? Benar, karena 10 itu lebih besar dari 15. Kita contohin ya. Jadi print ini, sekalian pembahasan selanjutnya nih, print ini untuk mencetak output ya. Jadi print ini adalah sebuah fungsi yang bawaannya Dart untuk mencetak output gitu. Nah, kita buat baru deh di sini. Jadi buat baru aja, sebenarnya kalau kita belajarnya pakai sudah terinstall, Flutter-nya kita bisa enak, jadi bisa kita simpen Zoran ya nggak? Jadi nggak lupa gitu kan istilahnya kan. Cuma nanti kalau lupa buka materinya lagi. Kalau buka nanti, kalau lupa lihat materinya lagi ya. Oke, di sini kita coba lagi ya. Misalkan integer angka 5 misalkan sama dengan 5. Integer angka 10 sama dengan 10 gitu kan. Nah, ini nama variabel bebas ya, mau angka 5, mau A doang, mau B, mau X, nggak masalah. Oke, nah misalkan A sama X aja deh. Kita print, coba print A plus B. Tuh, kurung diakhiri dengan semikolon, print apakah A lebih besar dari B? X, sorry, kok B sih? X, nggak ada B ya. A ini kembali lagi ke atas, nih. Yang dilihat bukan A-nya, tapi value-nya, gitu ya, value-nya. Kita coba run. Ini di komputer saya nggak kelihatan ya. Saya pakein aja deh. Kelihatan nggak? Sebentar ya. Saya pakai, nggak tahu itu, nggak jelas kenapa. Saya pakai IntelliJ aja. Kadang suka begitu. Sebentar. Test code. Kita new project sebentar. Start. Kita pakein aja IntelliJ. Oke. Kalau saya sudah terinstall soalnya Dart-nya kan. Kalau Mas Zoran belum, nanti Mas Zoran. Misalkan saat nama filenya test.dart. Ya kan, kita biasa perlu void main. Kalau nggak ada void main nggak jalan. Nah, di sini kita paste. Nah, ya kan kita run. Run-nya itu ini. Run. Aish. Nggak usah run gitu lah. Run test.dart. Nah, ini ya. Hasilnya 15. Kemudian false. Kenapa? Karena A-nya 5. X-nya 10. Jadi isinya yang dibandingkan gitu kan. Apakah 5 lebih besar dari 10? Ya enggak, makanya false. Gitu, paham? Nah, ini Mas Zoran bisa kita simpan lagi di variabel, misalkan integer B sama dengan A plus X. Ini bisa. Baru kita print B-nya. Nah, sama aja. Kalau kita running ulang, sama tuh. 15 tuh yang awal ini, di line 5, kemudian line 6,
ya kan? Kemudian ada di line 9-nya ini kita print lagi kan 15. Nah, itu sama. Nih. Kayak gini kalau di matematika itu di misalkan pelajaran umum ya, X sama dengan Y, ya kan? Kita punya Z nih. Z ini pengen kita isi X atau pengen kita isi Y sama aja kan? Karena X dan Y itu sama. Nah, analoginya ini bagian sini tuh X, bagian sini Y kan? Nah, di sini bisa pakai X, bisa pakai Y. Mau langsung seperti ini, ya kan? Mau ditulis dulu, dibuat dulu B-nya, nggak masalah gitu. Nah, yang jadi concern, kita bisa assign ulang. Misalkan di bawah, ini kita hapus ya. Tadi ini udah ya, paham ya. Terus ini, kita coba ubah X sama dengan 20. Nah, kita print lagi di sini. Print A plus X. Maka akan berubah hasilnya. Kenapa? Karena di sini A-nya masih 5. Makanya 10 plus 5, 5 plus 10 sama dengan 15. Tapi ketika X-nya dirubah jadi 20, berarti 5 plus 20. Yang ini sudah nggak dipakai, sudah di-replace nih. 10-nya sudah di-replace sama 20. Karena kita ngeprintnya di bawah sini. Setelah dirubah, gitu. Jadi kode itu dieksekusi berurutan, Zoran, dari atas ke bawah. Ya kan? Jadi di main ini berurutan, di eksekusinya satu persatu nih dilihat. Ini dieksekusi, ini statement 2 dieksekusi, lanjut dieksekusi lagi ngeprint, dirubah, baru dieksekusi lagi. Makanya di sini berubah nilainya kan? Karena di sini sudah dirubah di line sebelumnya. Tapi kalau kita ngerubahnya di bawah sini, nggak bakal kebaca yang 20 nih. Betul. Nggak bakal ke eksekusi, nggak bakal ke print istilahnya, kecuali kita print lagi di 2 kali kita printnya kan. Ini print, ini print lagi. Yang ini baru 25 gitu. Oke? Ya. Oke ya? Iya. Lanjut. Nah, ini nanti bisa, ini kata waktunya udah mau habis, cepet banget waktunya. Nanti Zoran bisa ini ya, latihan di rumah ya. Latihan itu nanti di sini banyak sebenarnya latihannya, Zoran. Kita bahas dulu yang penting lagi apa nih. Oh nih, menulis program sederhana. Yang tadi ya, print halo dunia. Nah, halo dunia ini mau disimpan di variabel dulu atau mau langsung dieksekusi, bisa. Misalkan disimpan dulu string halo sama dengan halo dunia, baru di print halo, atau mau langsung dieksekusi. Gitu ya, mau langsung dieksekusi seperti ini nggak masalah juga. Oke. Next. Nah, ini nanti dicoba di rumah ya. Dicoba di rumah. Nah, ini nanti kalau Zoran sudah menginstal semuanya, misalkan sudah menginstal Dart-nya, sudah tersetup dengan baik, nanti bisa pakai Visual Studio Code. Tapi karena sekarang belum bisa, maka gunakan Dartpad dulu. Oke? Oke, nah ini latihan. Jadi sebenarnya kita mau bahas banyak latihan. Kita ada berapa latihan ya di sini nih? Banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ini. Cuman nggak cukup waktunya kan. Karena nggak cukup, nanti Zoran coba latihan sendiri di rumah. Karena jangan di copy paste ya. Ditulis, diketik. Ketika diketik itu kita lebih paham biasanya gitu. Nah, Zoran tulis poin-poin yang pengen ditanyain apa nanti di next pertemuan. Ini kita cuma 1 jam doang soalnya kan. Nanti di pertemuan selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan Zoran ini yang Zoran masih bingung bisa dilempar ke saya kan. Oke? Oke, nanti saya kasih ini filenya ya di grup. Zoran coba ikutin latihan yang ada, dan pertanyaan-pertanyaan Zoran ditulis aja dulu, diketik dulu di sebuah tempat, misalkan ada 10 pertanyaan, tulis aja dulu kan. Yang bingung ini void apa, void belum kita bahas ya, belum nyampe pembahasannya. Oke, nanti pertanyaannya apa ditulis, baru nanti dikasih ke saya kalau ada pertemuan gitu. Karena ini banyak, kalau ini latihan yang ini ada jawabannya, tapi ada tugas Zoran. Ini ada jawabannya semua ya. Harusnya sih biar latihan sendiri, cuma nanti ada tugas, mana tugas sih? Kok tidak salah ada. Nah, tugas rumah. Ada nih nanti tugas di rumah. Buat fungsi count-unique karakter yang menerima sebuah string menggunakan karakter, tapi Zoran juga belum saya ajarin. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Coba dulu, oke? Coba dulu. Zoran misalkan bingung
misalkan Zoran belum tahu nih void apa, ya kan? Atau fungsi itu apa, belum jelas penjelasan dari saya. Zoran bisa pakai ini, ChatGPT. Bisa pakai ChatGPT. Mana? Itu kamu saya. Ya, kelihatan layar saya nggak? Ya. Chat OpenAI kan, udah tanya aja di sini apa itu fungsi pada Dart gitu kan. Nah ini buat belajar enak banget Zoran. Kalau dulu kan kita harus nyari satu persatu ya. Kalau sekarang bisa tanya, ya kan? Atau apa itu void di Dart gitu kan. Oke. Jadi kuncinya belajar ngoding itu banyak nyoba sama banyak cari tahu. Banyak apa ya? Trial and error. Oh ya. Itu kuncinya trial and error. Tapi penting juga buat punya mentor. Kenapa? Lebih cepat. Kalau nggak ada mentor, pusing sendiri. Biasanya gitu. Tapi kalau ada mentor biasanya dia bisa ngarahin step by step-nya yang lebih cepat, apa ya, learning path-nya tuh kayak gimana. Oke. Itu sih Zoran untuk sore ini. Kita hanya sejam ya? Iya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung dilempar di WA. Nanti saya balas entah pakai voice note atau saya ketik kan. Ya. Atau ditampung dulu buat minggu depan atau kapan Ya. next pertemuan. Saya belum tahu nih, belum ada kabar lagi soalnya. Minggu depan Kak. Iya belum ada kabar, maksudnya untuk next pertemuan di hari apa, di hari Minggu juga ya apa gimana, saya belum dapat kabar dari tim Rumah Coding. Oke, Zoran, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf ya kalau ada salah kata atau kurang jelas penjelasannya. Thank you untuk partisipasinya dan good luck untuk proses belajarnya ya. Ya, Kak. Yo, sorry Zoran. Ya, Kak, makasih. Yo, makasih kembali. Nanti saya share di WA ya untuk filenya ya. Ya, Kak. Ya, sip, saya sudahi dulu ya. Gimana?